Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Ananda dari kelas A2 PGSD 2019 IKIP Siliwangi. Pengertian manajemen yaitu suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Manajemen menurut James A.F. Stoner dan Charles Schwankell, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya suatu tujuan. Pengertian manajemen yaitu suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Manajemen menurut James A.F. Stoner dan Charles Schwankell, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya suatu tujuan. Dasar manajemen berbasis sekolah terbagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah, school-based management, merupakan suatu sistem pengolahan sekolah untuk memberikan kewenangan yang luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk menguasai kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua, pemberian kewenangan dalam pengembalian keputusan yang dipandang sebagai bentuk otonomi di tingkat sekolah, pembayaran sumber-sumber resources sehingga sekolah mampu secara mandiri. Pengertian efektif dan efisien. Efektif yaitu sejauh mana yang direncanakan atau dapat diinginkan akan terlaksana dan akan tercapai. Sedangkan efisien yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai, output, dan usaha yang telah dikeluarkan yaitu input. Tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia, yang pertama, peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Yang ketiga, membangun teamwork yang demokratis dan profesional untuk pelayanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan secara menyeluruh. Alasan mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi perkembangan di sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, ketertiban,
keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengembalian keputusan sekolah, mencintai transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang terakhir, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pencapaian sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.